Nah, sensor sudah tidak mendeteksi objek alias off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Arduino Project Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial project Arduino dengan simulasi Tinkercad. Untuk project kali ini yang akan kita buat yaitu lampu otomatis dengan display LCD. Untuk lampu otomatis pada project ini kita menggunakan sensor PIR sebagai pendeteksi objek. Ketika nanti ada objek akan menghidupkan lampu, dan ketika tidak ada objek akan mematikan lampu, dimana ada display LCD yang bisa digunakan sebagai display di luar pintu bahwa kamar mandi sedang digunakan atau tidak digunakan. Untuk konsep sistem cara kerjanya, alat ini atau project ini nanti bisa dipasang di kamar mandi atau ruangan, dimana ada sensor PIR yang terletak di atas dekat lampu untuk mendeteksi objek di bawahnya. Ketika ada objek maka lampu hidup, dan ketika tidak ada objek maka lampu mati. Nah, di luar ruangan atau di depan pintu nanti bisa dipasang LCD sebagai display atau petunjuk bahwa ruangan tersebut terpakai atau tidak terpakai. Nah, nanti ketika ada orang di dalam ruangan, display menunjukkan bahwa ruangan terpakai. Kalau tidak ada orang, dengan sensor yang mendeteksi, sensor PIR gerak, maka akan muncul di display LCD ruangan sedang tidak dipakai. Itu untuk penjelasan sistem project kali ini. Kita langsung saja untuk masuk ke pembuatan rangkaian. Ayo kita bikin untuk rangkaiannya. Oke teman-teman, untuk skematik rangkaiannya udah jadi. Nah, untuk hardware-nya sendiri, yang pertama ini ada Arduino Uno, kemudian ada LCD 2x16 plus I2C, ini sudah terhubung ke I2C. Lalu ada sensor PIR, sensor gerak PIR. PIR itu singkatan dari passive infrared. Lalu ada LED hijau sebagai indikator kalau ruangan itu sedang dipakai, dan LED merah
sebagai indikator bahwa ruangan tersebut tidak terpakai. Lalu ini ada relay, kemudian ada lampu yang terhubung ke relay. Nah, relay ini nanti di driver atau dikontrol melalui Arduino, pin Arduino. Kemudian ada power supply untuk mensuplai lampu. Itu untuk penjelasan hardware rangkaiannya. Kita masuk ke programnya. Baik, ini program sudah saya copy pastekan untuk programnya. Di sini yang pertama, yang paling atas ini ada ini ya, include ada liquid crystal.h. Ini adalah library LCD I2C dari Adafruit. Kemudian ini int sensor state 3, ini adalah menginisiasi status sensor nanti di pin 3. Nah, masuk ke void setup ya. Ini adalah program untuk pengenalan pin dan inisialisasi. Nah, di awal ini ada LCD begin ya. Ini adalah proses untuk memunculkan tulisan di LCD. Jadi pertama kali nanti ketika alatnya on, langsung muncul ini perintah ini untuk memunculkan di LCD begin 16x2 LCD set cursor. Nah, ini baris pertama nanti muncul lampu otomatis. Kemudian baris kedua ini LCD set cursor 0,1 sensor peer, ini baris kedua. Kemudian delay 2 detik ya. Kemudian ini ada pin mode ya, ini pin mode 3. Ini ada pin mode itu untuk men-setting ini pin ini sebagai input atau output. Pin 3 input karena dia dari sensor peer ini sebagai input. Kemudian pin 4 ini output ya, 4 LED hijau output. Pin 5 ini adalah output LED merah. Kemudian pin 6 ini relay, ini sebagai output yang terhubung ke lampu. Nah, kemudian masuk ke jalannya program di void loop, program berjalan. Nah, sensor state digital read 3. Nah, ini membaca kondisi sensor ini tadi ya, sensor state ya. Kemudian membaca ya, ini statusnya apa, karena pin 3 ini terhubung ke sensor peer. Jadi membaca ini bernilai high atau low. Jika sensor statusnya, if sensor state sama dengan high, nah, jika status sensor itu high, maka melakukan perintah ini digital read 4 high, 5 low, 6 high. 4 tadi LED hijau, 5 tadi LED merah, kemudian 6 tadi adalah relay. Nah, ketika high mendeteksi objek ya, high itu akan menghidupkan 4, ini adalah LED hijau nyala, LED 5 itu merah mati, kemudian LED 6 atau relay nyala alias lampu hidup. Kemudian ini ada perintah untuk menampilkan di LCD, tulisan di LCD clear. Ini adalah perintah untuk menghapus tulisan di LCD sebelumnya ini ya. Nah, ini kan ada tulisan ini LCD print ini di bagian void setup. Lalu ini dihapus, lalu LCD set cursor di baris pertama ini ada status sama dengan dipakai. Nah, status dipakai itu kita beri status dipakai karena sensor mendeteksi objek ini ya bernilai high, makanya itu berarti ada objek di dalamnya, atau ada orang yang memakai, maka status dipakai. Nah, untuk if selanjutnya, if sensor state sama dengan low, atau ketika sensor tidak mendeteksi objek itu dia keluarannya low, maka digital read 4 low. Ini 4 ini adalah LED hijau low mati, kemudian digital read 5 high, LED merah itu nyala, kemudian digital read 6 itu low atau mati. Jadi ketika tidak mendeteksi objek dia mati. Nah, kemudian selanjutnya ketika tidak dipakai maka muncul di LCD sama ya, LCD clear status ya, ini di baris pertama, kemudian baris kedua tidak dipakai.
Nah, delay, kemudian balik lagi ke proses void loop. Nah, seperti itu ya penjelasan untuk programnya. Biar lebih paham, kita coba untuk praktekkan di simulasinya. Kita coba untuk geser ini dulu. Nah, ini kita geser dulu. Baik, kita langsung coba start simulasi. Nah, ini kita klik bagian sensornya, kita geser. Nah, ini mendeteksi ya, tadi status awalnya itu adalah lampu otomatis. Nah, ini lampu otomatis sensor PIR. Nah, ini lampu otomatis di baris pertama, kemudian bawahnya sensor PIR. Ini agak lama ya, karena kan dia simulasi, jadi displaynya itu munculnya agak lama. Nah, ini selama 2 detik, kemudian akan lanjut ke proses void loop, akan membaca kondisi sensor. Nah, ini ya, karena sensor mendeteksi, lalu lampu hijau nyala, ini tandanya dipakai, dan lampu menyala, ini lampu dari relaynya. Nah, status dipakai. Nah, coba saya geser. Nah, masih mendeteksi sensornya. Nah, kemudian lampu indikator hijau itu menyala, tanda sebagai ruangan dipakai. Kemudian lampu di kamar mandinya atau di ruangannya menyala karena sensor mendeteksi objek. Nah, ini masih proses mendeteksi objek. Status, nah di display LCD masih dipakai. Nah, kita coba diamkan untuk sensornya. Ketika nanti didiamkan, artinya objek yang ada di sini ini tidak mendeteksi ya, alias diam. Nanti akan sensor tidak akan mendeteksi. Nah, ini tanda merahnya nanti akan hilang, kemudian nanti lampu akan mati. Untuk display LCD ini masih status dipakai karena masih mendeteksi objek. Nah, ini sudah tidak mendeteksi, lampu mati. Nah, lampu hijau juga mati, LED hijau mati, LED merah menyala. Kemudian muncul status ini tidak dipakai. Jadi sesuai dengan program yang saya jelaskan, ketika mendeteksi objek maka lampu hijau nyala, dan maka LED hijau nyala dan lampu AC nya nyala. Ketika tidak dipakai atau tidak mendeteksi objek sensor PIR nya, maka LED merah menyala dan lampu mati, lalu muncul di status tidak dipakai. Nah, ini masih proses pembacaan status tidak dipakai. Nah, baik ya, saya cobakan geserkan. Nah, ini meskipun saya geser di luar area, nah ini tetap membaca karena kan tadi objeknya langsung mendeteksi. Nah, ini ada delay di sini, delay di sensor PIR-nya, jadi tidak langsung mati ketika di luar objek, tapi mendeteksi gerakan terakhir. Jadi masih ada delay, dia masih menyalakan lampu AC dan menyalakan LED hijau, status dipakai. Nah, ini ketika nanti di luar sini masih delay dan dia sudah tidak mendeteksi, maka nanti lampu akan mati. Lalu lampu AC nya juga off, ini tidak mendeteksi, lampu AC off, kemudian LED merah nyala, LED hijau mati, status di LCD tidak dipakai. Nah, ini ketika objek saya gerak-gerakan di luar area jangkauan ini dari sensor PIR, sensor gerak PIR, dia tetap tidak mendeteksi gerakan ya, walaupun ada objek di luar jangkauannya, karena ada objek di luar jangkauannya. Baik, itu ya penjelasan mengenai project ini teman-teman. Sangat sederhana dan insya Allah bermanfaat karena kita bisa mengaplikasikannya ya
untuk project ini nanti di kamar mandi misalnya. Jadi sensor PIR ini dipasang di kamar mandi, di bagian atap ya kamar mandi, kemudian adalah terhubung ke relay lampu AC, lalu ada LED indikator hijau dan merah ini nanti di luar, misalkan di depan pintu, dan ada LCD ini juga dipasang di depan pintu sebagai penanda atau pemberitahuan bahwa status kamar mandinya dipakai atau tidak dipakai. Sangat simple dan sangat bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk project yang lain bisa cek di konten video dari channel ini. Contohnya untuk project yang ini ada di tanpa LCD, ada di video di atas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.